Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Fari Artayuda dengan NIM 2020231048 dari kelas Expert System G. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rancangan Expert System yang saya buat dengan judul Expert System untuk penentuan koordinator laboratorium software architecture and quality laboratory. Baik, saya akan langsung mulai ke presentasinya. Oke, baik. Jadi metode yang saya gunakan adalah metode depth first search atau biasa disingkat dengan DFS ya. Ini adalah daftar isi yang akan saya bawakan, yaitu ada judul, latar belakang, dan langkah penerapan metode. Baik, yang pertama langsung saja kita masuk ke bagian judul. Untuk judulnya sendiri adalah Sistem Pakar untuk menentukan koordinator lab SAQ. Sistem Pakar untuk menentukan koordinator lab SAQ adalah sebuah program expert system yang menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi untuk membuat keputusan tentang pemilihan suatu koordinator untuk lab SAQ. Basis pengetahuan berisi informasi tentang kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman dari si koordinator potensial, serta persyaratan khusus dari lab SAQ sendiri. Mesin inferensi menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kandidat dan membuat rekomendasi yang paling sesuai. Sistem juga dapat mencakup antarmuka pengguna untuk memasukkan dan memperbarui informasi dan mekanisme pelaporan untuk menyajikan hasil proses pengambilan keputusan. Sistem pakar ini dirancang untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan objektif dengan mengandalkan seperangkat kriteria yang ditetapkan dan analisis menyeluruh terhadap kualifikasi kandidat. Ini dapat membantu memastikan bahwa kandidat terbaik dipilih untuk peran tersebut, terlepas dari bias pribadi atau opini subjektif. Selain itu, jenis sistem ini dapat dengan mudah diperbarui dan dipelihara, yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan dan persyaratan organisasi. Selain itu, sistem pakar dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem SDM, sistem manajemen karyawan, dan evaluasi kinerja untuk memiliki pandangan yang lengkap dan holistik tentang organisasi dan karyawannya. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan sebagai alat pelatihan bagi para manajer dan pembuat keputusan lainnya, karena sistem ini dapat memberikan wawasan berharga ke dalam proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan saat memilih seorang koordinator. Kesimpulannya, sistem pakar untuk menentukan koordinator organisasi adalah alat yang ampuh yang dapat meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan keakuratan proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan sebagai sumber daya yang berharga bagi manajer maupun karyawan. Ini dapat membantu organisasi untuk memilih kandidat dan kualifikasi terbaik untuk peran koordinator yang dapat berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk alasan memilih metode depth first search. Salah satu alasan untuk memilih metode depth first search untuk sistem pakar ini adalah karena dapat berguna untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi dalam ruang masalah yang besar atau kompleks. DFS adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi sejauh mungkin sepanjang setiap cabang sebelum mundur, yang dapat berguna untuk melintasi pohon besar atau dalam grafik atau struktur data lainnya.
Algoritma ini dimulai dari simpul akar dan menjelajah sejauh mungkin di setiap cabang sebelum menelusuri kembali. Ini memungkinkan untuk menjelajahi dan mencari bahkan bagian terdalam dan paling tersembunyi dari ruang masalah, yang dapat berguna untuk menentukan solusi yang mungkin sulit ditemukan menggunakan algoritma pencarian lainnya. Alasan lain untuk memilih DFS adalah relatif sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritmanya hanya membutuhkan pelacakan node saat ini dan tumpukan untuk menampung node yang telah dikunjungi. Ini membuatnya mudah untuk dipahami dan diimplementasikan, yang dapat menjadi keuntungan besar bagi dalam sistem pakar di mana fokusnya adalah pada pemecahan masalah daripada detail implementasi algoritma. Tidak seperti breadth first search yang membutuhkan antrian prioritas atau antrian untuk melacak node yang dikunjungi. DFS hanya membutuhkan stack yang membuatnya lebih hemat memori. Selanjutnya, DFS dapat digunakan untuk menemukan solusi spesifik di antara banyak kemungkinan solusi, karena DFS mengeksplorasi sejauh mungkin sepanjang setiap cabang sebelum mundur. Kemungkinan besar untuk menemukan solusi yang lebih dalam di ruang masalah. Ini dapat berguna untuk sistem pakar yang perlu menemukan solusi terbaik atau paling optimal di antara banyak kemungkinan. Algoritma dapat dengan mudah dimodifikasi untuk mengembalikan solusi pertama yang ditemukannya atau terus mencari hingga menemukan solusi terbaik tergantung pada kebutuhan sistem pakar. Akhirnya, DFS adalah algoritma rekursif yang artinya dapat dengan mudah diimplementasikan dan dioptimalkan menggunakan rekursif yang dapat menjadi alat yang ampuh untuk memecahkan masalah kompleks dalam sistem pakar. Algoritma rekursif bisa sangat kuat dalam memecahkan masalah dengan struktur seperti pohon dan juga dapat dengan mudah diperluas untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Kesimpulannya, DFS adalah algoritma pencarian yang kuat yang sangat cocok untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi dalam ruang masalah yang besar atau kompleks. Kesederhanaannya, kemampuannya untuk menemukan solusi spesifik di antara banyak solusi yang mungkin, dan kemampuannya untuk diimplementasikan dan dioptimalkan menggunakan rekursi menjadikannya pilihan yang baik untuk sistem pakar. Kemampuannya untuk mencari jauh ke dalam masalah membuatnya cocok untuk sistem pakar yang perlu mencari solusi optimal atau spesifik di antara banyak kemungkinan solusi. Langkah penerapan metode. Ketika menggunakan metode algoritma depth first search, bagian simpul yang paling dalam pada sebuah tree akan dicari terlebih dahulu. Gambar di samping adalah sebagai contoh representasi graph binary tree yang dapat menggunakan 3 metode mencari solusi, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Urutan pre-order, root, left, right. Lalu urutan in-order ada left, root, baru right. Kemudian yang terakhir adalah urutan post-order, yaitu left, right, root. Untuk mempermudah proses pencarian solusi, sistem pakar membutuhkan representasi data atau pengetahuan yang akan digunakan untuk membuat struktur yang akan digunakan dalam sistem untuk membantu proses pencarian solusi. Nah, ini adalah decision table yang saya desain. Yaitu ada akademik, sifat, prestasi dengan kodenya masing-masing yang tertulis pada tabel berikut. Rancangan flowchart. Berikut adalah rancangan flowchart atau alur dari aplikasi. Yang pertama, user akan diminta untuk mengautentikasikan dirinya, yaitu dengan menuliskan kredensial berupa username dan password
Lalu jika kredensial ini valid, maka user akan diarahkan ke halaman yang disebut dengan determining page. Terus kemudian di dalam determining page ini, user akan dapat menekan sebuah tombol untuk melakukan determine atau melakukan pengecekan kandidat mana yang paling cocok untuk menjadi seorang koordinator. Jadi akan memproses data akademik tadi, data karakteristik, dan data pengetahuan. Lalu hasilnya akan dihitung dan dimasukkan ke dalam basis data user dan kemudian ditampilkan ke dalam halaman hasil. Lalu di sini juga admin atau seorang pakar dapat melakukan manipulasi atau mengelola data akademik, data sifat, dan data prestasi. Baik, untuk presentasinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian uh, prototype atau rancangan user interface dari sistem pakar yang saya buat. Jadi pertama-tama di sini adalah halaman autentikasi atau halaman admin. Pengguna dapat memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Kemudian dengan mengklik tombol masuk, jika nama pengguna dan kata sandinya benar, maka akan diarahkan ke halaman determining page. Nah, di halaman determining page ini ada sebuah tombol besar dengan tulisan pilih koordinator untuk menentukan kandidat koordinator mana yang paling cocok untuk menjadi koordinator dari laboratorium SAKI. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.